Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang diberkahi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dari sebagian kewajiban kita menghadiri salat Jumat secara berjamaah yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah segala macam dari aktivitas seperti jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di mana perkara itu adalah hal yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Dan juga senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hari Jumat yang diberkahi ini kita senantiasa mengirimkan salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 4 ayat dari surah At-Tur, penjelasan tentang sifat penghuni surga dan sekaligus terdapat padanya dari pokok-pokok amalan soleh yang memasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang ke-17 sampai pada ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima ataahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaqiina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Terjemahan dari mana ayat? Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada pada surga-surga dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersukaria, bergembira, dipenuhi dengan buah-buahan dari apa yang Rabb mereka berikan kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Rabb mereka menjaga mereka dari siksaan neraka jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kemudian dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kalian dalam keadaan tenang, tidak terhalangi. Ya, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan yang kalian telah amalkan.
muttaqiina ala sururin masfufa. Mereka dalam keadaan duduk, ya, bersandar di atas dipan-dipan yang bersambung-sambung. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami pasangkan mereka dengan para bidadari yang memiliki mata yang sangat indah. Ya, 4 ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala akan keutamaan orang-orang yang bertakwa berupa surga yang disiapkan oleh Allah kepada mereka, dan diterangkan kepada kita di antara sebab dari sebab-sebab seorang masuk ke dalam surga Allah. Kemudian diterangkan di ayat-ayat yang telah kita bacakan dari sebagian nikmat yang ada di surga nanti. Dikatakan di awal ayat, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sungguh orang-orang yang bertakwa, mereka berada di surga-surga dan yang penuh dengan kenikmatan. Fi jannati wa na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-muttaqin, dia merupakan sifat dari seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah seorang dia melakukan perintah Allah dengan dasar ilmu, cahaya dari Allah karena mengharap pahala Allah. Dan dia meninggalkan larangan-larangan Allah dengan dasar ilmu juga. Ada petunjuk dari Allah karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari mana takwa yang diterangkan oleh para ulama, meliputi melakukan perintah dengan dasar ilmu yang benar, diyakini dengan harapan kepada Allah, dan dia tinggalkan larangan-larangan dengan dasar ilmu juga karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat-ayat yang seperti ini diulang-ulangi oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya ayat diterangkan di surah Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguh orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga-surga dan sungai-sungai. Ya. Dan diterangkan di ayat yang lainnya di surah Al-Mursalat oleh Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di bawah teduhan-teduhan dan mata air. Dan tempat yang terakhir diterangkan di surah An-Naba oleh Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sungguh untuk orang-orang yang bertakwa ada keberuntungan yang sangat besar. Makin dari penggambaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, dan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penyebutan surga. Di akhir ayatnya dikatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Fakihin, ada 2 penafsiran diterangkan oleh ahli tafsir. Ada yang mengatakan fakihina artinya mereka dipenuhi, dikelilingi oleh buah-buahan dengan berbagai macam jenis buah-buahan yang ada di surga. Penafsiran yang kedua dia mengatakan fakihin artinya mereka bersuka cita, bergembira. Ya. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersuka cita, dipenuhi dengan buah-buahan pada apa yang Rabb mereka telah berikan kepada mereka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, yang Maha Menguasai, yang Maha Memiliki, mengatur, dan dialah sembahan
disembah oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Rabb mereka menjaga mereka dari siksaan adzabal jahim, dari neraka jahim. Jahim dia merupakan satu di antara dari nama neraka yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antara nama neraka yang lain yang menunjukkan akan dahsyatnya neraka tersebut, kengeriannya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia dinamakan juga dengan Jahannam. Dan juga di antara nama neraka kadang dinamakan dengan As-Sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Dan juga kadang dia dikatakan dengan Saqar. Kemudian di antara nama neraka juga kadang dia dikatakan dengan Al-Khutamah. Itu yang diterangkan di surah-surah pendek. Al-Khutamah. Dan kadang dia dinamakan dengan nama Hawiyah, diterangkan di surah Al-Qari'ah. Mungkin dari sebagian dari nama neraka, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari siksaan api neraka. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar tatkala seorang hamba dijaga dari siksaan api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka itu merupakan keberuntungan. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan dari nikmat yang ada di surga lagi, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian dalam keadaan hani. Hani'an ini banyak penafsiran diterangkan oleh para ulama. Di antaranya mereka ada mengatakan hani'an artinya halalan, dalam keadaan halal, tidak terhalangi, tidak ada gangguan padanya. Dan juga ada yang mengatakan hani'an artinya mereka makan dan minum dalam keadaan tenang, lapang, tidak ada hal yang menghalangi mereka. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian dalam keadaan hani'an bima kuntum ta'malun, karena sebab apa yang kalian telah amalkan. Jadi surga itu, seorang masuk surga itu dengan amalan, bukan dengan bersantai-santai, atau dia warisi surga tersebut tanpa ada usaha. Diterangkan di ayat-ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kalian warisi, diwariskan kepada kalian karena sebab amalan kalian. Dan perhatikan tadi ayat yang telah kita bacakan, dikatakan di awal ayat innal muttaqina, sungguh orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan amalan pokok dari penghuni surga. Mereka punya ketakwaan, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat seperti ini kadang dibahasakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam bahasa-bahasa. Kadang takwa dia dibahasakan dengan keimanan dan amalan yang soleh. Kadang takwa dia dibahasakan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Kadang takwa ini juga dibahasakan dengan bahasa at-tauhid, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Karena kunci surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah la ilaha illallah. Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Mungkin dari penggambaran-penggambaran, dari pokok-pokok amalan seorang penghuni surga, mereka punya ketakwaan, mereka punya keimanan, mereka punya amalan yang soleh, mereka punya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka dari orang-orang yang beristighfar, sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sifat penghuni surga di antara amalan yang besar juga, itu mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian dari pokok-pokok amalan soleh, memberi makan, menyebarkan salam, salat di malam hari,
sementara manusia dalam keadaan tidur diperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berakhlak dengan akhlak yang baik dan selainnya dari amalan-amalan soleh yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, penjelasan tentang sifat-sifat penghuni surga dan amalan soleh yang memasukkan ke surga. Dikatakan tadi, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqi'ina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Kemudian diterangkan lagi nikmat Allah yang ada di surga, muttaqi'ina ala sururin masfufa. Mereka duduk bersandar ya di atas surur. Surur ini jamak dari kata sarir. Ya, kalau dalam bahasa Arab sarir itu diartikan ranjang, tempat tidur. Ya, kalau di terjemahan dari mana Al-Quran kadang mereka artikan dipan-dipan. Jelas ini merupakan tempat duduk yang sangat indah. Ya, diterangkan bagaimana dari sifat-sifatnya yang terbuat dari emas, ya, diliputi oleh permata, nah, dan sangat indah sekali. Masfufa, bersaf-saf. Tempat duduk ini tidak putus, ya, bersambung-sambung. Dan mereka duduk di atas dipan-dipan tersebut, ya, menikmati dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di surga. Muttaqiina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Dan nikmat yang terakhir yang diterangkan di ayat yang telah kita bacakan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasangkan kepada mereka dengan bidadari yang memiliki mata yang sangat indah. Jadi seorang di surga kalau dia punya istri di dunia ini, Allah akan pertemukan juga dia dengan istrinya yang beriman, dan dia dipasangkan juga dengan bidadari. Ya, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti tidak ada rasa hasad, rasa dengki satu dengan yang lainnya. Mungkin dari hal yang merupakan penggambaran akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kita akan terangkan dari pelajaran-pelajaran beberapa ayat yang telah kita bacakan. Terdapat padanya dari keutamaan orang-orang yang bertakwa, dan terdapat padanya dari sifat surga itu yang penuh dengan kenikmatan. Dan juga terdapat padanya dari ayat yang telah kita bacakan dari sebagian nikmat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di surga, berupa buah-buahan, ya, berupa makanan dan minuman, ya, ada tempat-tempat duduk yang sangat indah, ada bidadari, ya, dan diterangkan di ayat-ayat yang lainnya di surga itu ada sungai, ada pepohonan, ada mata air, ada istana-istana, ya, dan selainnya dari nikmat yang ada di surga. Dan Nabi terangkan dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Taala berfirman, a'dadtu li ibadi as-salihin fil jannah ma la 'ainan ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang soleh di surga itu ada nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Ada nikmat yang lain yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, atau dibayangkan dalam hati kita. Dalam surga itu terdapat berbagai macam nikmat yang lahir dan yang batin. Dan nikmat yang paling besar tatkala seorang hamba melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia di surga nanti. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabb mereka. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang melihat Allah pada hari kiamat, Nabi terangkan dalam hadis, ya, yang sahih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti
Ya, seperti kalian melihat bulan ini, bulan purnama yang tidak ada yang menghalanginya. Ya, seperti itulah penggambaran seorang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka melihat ke arah atas, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang mengalahkan nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari penjelasan berbagai macam nikmat yang telah diterangkan tadi, maka kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimasukkan dari penghuni surga dan dijaga dari siksaan api neraka, dan juga padanya diterangkan kepada kita dari sebagian nama neraka Al-Jahim, dan diterangkan kepada kita dari sebagian nikmat yang telah diterangkan tadi berupa makanan, minuman, ya, tempat-tempat duduk yang sangat indah, para bidadari yang memiliki dari mata yang sangat indah. Mungkin dari hal-hal yang memotivasi seorang hamba untuk beramal amalan yang soleh, dan dia beramal dengan dasar ilmu yang benar, dan dia senantiasa memohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dari akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa laniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما تقرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.